Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman semua di channelnya Quranesia. Ya, perkenalkan nama saya Sahib Ansori Muhajir. Saat ini Quranesia telah mempunyai program baru yang akan menemani teman-teman semua ke depan. Ya, kita akan berbincang tentang Al-Quran, topik-topik tentang Al-Quran. Nama program kita adalah Ngasyik, ngobrol asyik seputar Quran. Teman-teman semua, tentunya saat ini saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh narasumber. Narasumber kita saat ini sangat spesial karena beliau juga adalah pembina Yayasan Quranesia. Mungkin supaya kita lebih dekat, lebih santai mungkin ya, Seth. Ya. Seth, bagaimana kabarnya, Seth? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sangat semangat, Masya Allah. Semangat, Insya Allah. Alhamdulillah. Seth, mungkin supaya teman-teman tahu, sebelum kita mungkin berdiskusi lebih enak dan santai, Ustaz lebih bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siap. Monggo, Seth. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Quranesia, perkenalkan nama saya Arfian Saharahap, asli Medan tentunya. Saya tinggal di Piungan. Saat ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kami, saya dan istri, 5 orang anak. Merantau berarti, Seth? Iya, merantau kita ini, merantau. Istri saya merantau juga. Dari Pacitan soalnya. Dari Pacitan berarti. Dari kampung SBY kan. Kampung SBY. Jadi Jawa Timur sama Sumatera. Iya, Jawa Timur. Dari gunung ketemu di laut katanya. Di laut. Ya, alhamdulillah saya SD, SMP, SMA saya di Medan. Di Medan ya. Iya. Kuliah saya S1 di Libya. Di Libya. Jurusan Ilmu Al-Quran. Timur Tengah berarti ya? Iya, Timur Libya Tengah. Masuk Afrika Utara. Masih Afrika. Iya. Alhamdulillah di Libya saya menghafal Quran sejak semester 1 dan selesai 2 tahun itu. 2 tahun, luar biasa, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Dan saat ini selain mengasuh juga di Geria Quran, yang isinya mahasiswa, anak-anak teman-teman kita semua, juga saya ngajar di kampus juga di UIN, UPN, UGM, di UMBY, dan alhamdulillah juga saya diamanahi sebagai salah satu anggota Komisi Dakwah MUI DIY. Okay. Ustaz, saat ini kita akan berbincang tentang Quran. Spesifik temanya bagaimana Al-Quran itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Karena gini, Al-Quran itu kan turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya. Artinya sudah jauh lama. Dan sampai saat ini tuh tidak berubah gitu kan, tetap. Sedangkan di satu sisi zaman itu terus berubah gitu. Nah, manusia pun kan terus menyesuaikan dengan zamannya, gitu kan. Artinya ada Al-Quran yang tetap sementara zaman yang berubah. Mungkin pertanyaan pertama, Seth. Bagaimana posisi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita di saat kemudian zaman mungkin berpindah-pindah? Iya. Jadi hal yang pertama yang penting kita pahami bahwa Al-Quran itu kalamullah. Jelas ya? Jelas. Kalamullah. Dan Allah sebagai pencipta manusia. Dan tidak ada di dunia ini yang lebih paham tentang manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kalamnya itu tidak ada target lain kecuali untuk menjadikan kehidupan manusia semakin mudah. Oleh karena itu ketika manusia paham urgensi daripada Al-Quran ini, pasti mereka akan menjadikan Al-Quran ini sebagai tuntunan hidup. Tapi pertanyaannya kenapa hari ini itu tidak terlihat?
Saya sering mengibaratkan Al-Quran ini seperti obat. Sebagai obat. Ya, ada orang sakit datang ke dokter. Dia dikasih saran sama dokter, minum obat ya. Lalu obat ini dibawa sama dia ke rumah. Oke. Tapi obat ini saya cuma dipajang. Dilihat-lihat, nggak dipegang, nggak diminum gitu ya. Kira-kira bermanfaat nggak? Nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Hanya dilihat soalnya. Iya, hanya dilihat. Jadi penyakitnya nggak akan hilang. Iya. Ada juga tipe orang, dia lihat obat ini, pegang-pegangnya, diletaknya nggak jadi minum. Ada juga tipe orang yang minum obat, tetapi nggak baca saran. Kira-kira bermanfaat nggak? Nggak ada bermanfaatnya. Nah, Al-Quran kurang lebih demikian. Jadi kalau seandainya kita ibaratkan dokter ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui kita ini memberikan kita resep untuk hidup bahagia. Oke. Nah, hidup bahagianya itu apa? Lihat Quran, buka Quran, baca, pahami. Atau kita kalau obat itu minum dia. Sesuai dengan anjuran dokter. Gitu ya. Nah, kalau kita lakukan itu baru kita lihat. Okay. Tapi hari ini sayangnya banyak orang yang merasa tidak mendapat manfaat dari Al-Quran, tapi dia nggak pernah mengatakan saya udah baca Quran belum. Padahal ayat yang pertama itu turun apa? Iqra ya, bacalah. Ini penting kita pahami. Oke. Menarik sekali ya di pertanyaan pertama ya. Mungkin tadi kan Ustadz membahasakan bahwa Al-Quran itu obat ya, atau bahasa Arabnya itu syifa ya. Syifa. Nah, obat itu atau Al-Quran itu seberapa berefek sih atau berpengaruh sih terhadap kehidupan kita, terhadap kehidupan manusia, terhadap kehidupan masyarakat, apapun itu. Ya. Jadi pengaruhnya kalau dokter ngasih kita obat, dia akan bilang insya Allah. Artinya bahasa insya Allah ini menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia juga akan mengatakan ya namanya saja usaha Pak ya. Kira-kira bahasa itu ada kepastian nggak? Nggak ada kepastian. Kita nggak bisa memastikan nih. Ya, bahkan saya beberapa kali pas berobat, dokter ini pasti sembuh ya. Wah, yang bisa memastikan itu hanya Allah Pak. Saya hanya bisa berusaha saja gitu. Tetapi Al-Quran tidak ada sesuatu yang ditetapkan dalam Al-Quran kecuali sifatnya pasti. Kalau dalam bahasa sainsnya eksak. Pasti dia. Nah, saya menggambarkan ya satu ayat dalam Al-Quran. Kita ambil surah At-Tolak 1-3. Ayat pertama itu dia berbicara tentang tentang talak. Lalu ayat kedua berbicara tentang rujuk. Kalau rujuk bagus-bagus, pertahankan, atau tidak mau dilepaskan, selesaikan. Baru di ayat terakhirnya, penutup ayatnya, Allah bilang begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Lalu ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian setelah saya mentadabburi ayat ini ya, ternyata kan orang talak itu banyak problemnya. Apa problemnya? Komunikasi, iya. Ekonomi, iya. Sosial, iya. Mungkin juga akhlak. Artinya banyak problem yang membuat orang bisa berpisah rumah tangganya. Tetapi kenapa Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Kenapa obatnya takwa? Kenapa obatnya amalkan Al-Quran itu? Karena ternyata ketika seorang bertakwa kepada Allah, dekat sama Allah, maka Allah akan bantu dia keluar dari masalahnya. Nah, sayangnya kita hari ini saya bicara ya beberapa kasus di Medan. Jadi ada bahasanya ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ini isinya tadi wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Itu hanya dibaca, nggak diamalkan. Jadi kita kembali, kalau kita ambil ya resep sebenarnya dari Al-Quran itu, baca, tadabburi. Ya, tadabburi ini artinya renungkan,
resapi, amalkan, dakwahkan, Al-Quran jadi solusi. Hari ini kita tidak mendapatkan itu gara-gara 4 komponen ini tidak diamalkan, belum kita realisasikan. Kita hari ini banyak kita target membaca kan, satu hari satu juz. Pertanyaan kita, siapa hari ini di antara kita yang berupaya mentadabbur Al-Quran 1 ayat misalnya 1 hari? Padahal bahasa Iqra itu kan artinya 2, membaca yang sutur tertulis dan membaca yang tidak tertulis ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini banyaknya membaca yang tertulis tapi tidak membaca yang tidak tertulis tadi. Oke. Ustadz, tadi kan seberapa pengaruh ya kita ini dari hati mungkin selalu mempunyai keinginan untuk membaca, mentadaburi, atau hingga pun mengamalkan. Nah, yang menjadi problem adalah justru untuk mencapai hal itu tuh selalu sulit gitu. Iya. Selalu sulit. Ya. Ketika kita misalkan berniat atau mungkin sudah membuat rencana, malam nanti biasanya tilawah terlebih dahulu. Itu kan idealnya seperti itu. Iya. Tapi untuk ketika kita melaksanakannya gitu, cenderung sulit. Nanti aja 5 menit lagi, 10 menit lagi. Itu efek atau karena apa gitu, Iya. Jadi yang saya pahami itu efek dari kurangnya komitmen. Iya. Komitmennya nggak kuat. Kalau saya boleh mengkiaskan ya, memisalkannya dengan teman-teman yang menghafal Quran, baik di pesantren kita atau teman-teman yang saat saya memberikan pelatihan motivasi Al-Quran itu, banyak sekali pertanyaan tentang itu. Baru saya bilang gini, kalau hari ini ada orang niat menghafal Quran, tetapi dia tidak mau menentukan waktu untuk membaca Al-Quran, maka nonsen semua itu akan terjadi. Tidak terjadi. Bahkan kalau ada orang bilang, saya akan menyisihkan waktu saya 1 jam 1 hari. Kapan? Ya kapan aja, nggak akan jadi. Jadi komitmen. Misalnya kita buat komitmen. Saya wajib baca Al-Quran setelah Isya langsung selama 1 jam. Insya Allah ini jadi. Saya contohkan diri saya sendiri ya. Pas saya menghafal Quran, saya mencari pola. Sebelum subuh saya bangun. 3 hari berjalan saya nggak kuat, ngantuk. Ba'da subuh saya bangun. Ba'da subuh saya menghafal Quran. Seminggu berjalan nggak kuat saya. Saya cari pola terus hingga akhirnya saya dapat ba'da asar. Ba'da asar itu saya wakafkan 2 tahun untuk menghafal Quran dan tidak boleh diseling oleh apapun. Terus gitu ya. Komitmen. Kalau ba'da asar ya terus ba'da asar terus. Dan kembali tadi pertanyaan Mas Sahib tadi, gitu juga kita. Mungkin kita nggak menghafal, tapi kita mau bilang saya mau mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada waktu, kita tidak menentukan waktu, maka mustahil kita bisa untuk melakukan itu. Maka kita harus tentukan dan komitmen dengan ketentuan tersebut. Bahkan saya teringat sekali ada kakak kelas saya. Nama beliau Diko Hamdun dari Burkina Faso. Beliau lihat saya baca, lalu datang ke saya. Syekh, katanya. Naam ya Syekh. Ayo main dulu lah ke rumah aneh, ngopi dulu. Saya bilang, afwan, saya muqayyad, saya terikat. Dengan siapa? Dengan Al-Quran. Masya Allah, kata gitu. Bagus itu, semoga Allah mudahkan. Sebenarnya saya pengen banget main-main seperti teman-teman yang lain, tetapi saya tunda dulu. Kenapa? Karena ada janji dengan Al-Quran. Begitu Mas Said. Jadi ketika kita sudah punya janji, maka tepatilah janji. Tepati janjinya. Oke. Saya ingin kembali ke background atau latar belakang permulaan diskusi tadi, Sad. Tadi Al-Quran itu kan akan selalu ada ya, Sad. Artinya dari dulu sampai sekarang. Lalu saya juga pernah mendengarkan bahwa dari Ustaz, dari para kiai, bahwa ketika nanti di hari kiamat itu Al-Quran itu istilahnya akan menghilang. Itu apa benar dan hilangnya itu seperti apa? Iya. Jadi satu hadis ya,
satu hadis mengenai ini yang penting diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin, terutama kita para penggiat Al-Quran ini. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, sayati zamanun la yabqa minal qur'ani illa ismuh wala minal qur'ani illa rasmuh. Saya ulangin ya, sayati zamanun la yabqa minal islami illa ismuh wala minal qur'ani illa rasmuh. Akan tiba satu zaman nanti di mana tidak lagi tersisa Islam kecuali namanya saja, dan tidak lagi tersisa Al-Quran kecuali tulisannya saja. Para ulama menyampaikan pengertian hadis ini bahwa banyak orang Islam, tetapi kalau bahasa kita sering bilang Islam KTP. Islam KTP. Islam KTP. Islam KTP-nya gitu. Dan Al-Quran tersisa tulisannya saja. Banyak hari ini kita lihat baik di masjid atau di rumah kaum muslimin, Al-Quran itu menjadi pajangan. Pajangan. Atau mungkin bahkan hiasan. Kamu Islam, tandanya apa? Tuh Al-Quran. Padahal bukan hanya itu. Enggak pernah dibaca. Dan ketika kaum muslimin jauh dari Al-Quran, saat inilah tanda-tanda yang Rasulullah SAW bilang itu, bahwasanya akan datang kiamat, ya, tidak akan datang kiamat kecuali manusia telah melupakannya. Melupakan Al-Quran. Melupakan Al-Quran dan isi-isinya. Dan na'udzubillah min dzalik, ya, kalau kita berada di zaman itu. Semoga kita tidak menjadi bagian itu. Iya. Amin. Kalau hari ini kan, jadi kita kan sedang berada di peralihan ya. Kalau kita kontekstualisasi dengan teknologi gitu kan. Jadi ada digitalisasi. Nah, tak terkecuali nih Al-Quran pun demikian gitu. Iya. Kemarin mungkin ada softwarenya ya? Iya, ada softwarenya, ada aplikasinya, iya, ada mobilenya gitu kan. Dulu kita menemukan Quran itu atau kata-kata atau suhuf dan suhufnya itu kan di kertas-kertas. Hari ini kita bisa di HP gitu kan, di laptop, semuanya ada. Pendapat Ustadz bagaimana? Iya, jadi memang secara umum Islam tidak menutup diri dari kemajuan. Secara umum tidak menutup diri. Tapi kita mengenal ada adab serta kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Walau kemajuan zaman itu melebihi sampai ribuan tahun. Termasuk dalam aplikasi Al-Quran ini, para ulama menyampaikan begini. Jadi ibarat aplikasi itu adalah otak manusia. Nah, otak manusia itu kan kalau dia misalnya ke toilet ya, boleh masuk ya. Boleh masuk ke toilet, kan nggak mungkin tinggalin otak di luar kan? Iya. Nggak mungkin ya. Nah, jadi ibaratnya begitu. Jadi software ini memang sangat memudahkan kaum muslimin, tetapi jangan sampai ya software ini dibuka saat seseorang masuk ke toilet. Kalau dibawa aja nggak apa-apa. Kalau dibawa tetapi posisinya mati. Nggak dibuka Al-Quran. Tidak dibuka apanya aplikasinya, maka ini nggak ada masalah. Dan saya melihat begini, bahwa memang ada perbedaan ya, perbedaan perilaku ya. Saya dulu sangat aktif membaca Al-Quran melalui aplikasi itu. Saya bisa baca 5 juz satu hari. Apalagi pas Ramadan tuh bisa baca 5 juz satu hari. Tapi saya nggak sanggup membaca 5 juz satu hari kalau ketika membacanya dengan mushaf. Tetapi saya merasakan perilaku ya. Perilaku saya ketika saya membaca Al-Quran dengan HP aplikasi itu tidak seperti perilaku saya membaca mushaf yang sebenarnya. Saya sangat lebih ta'zim sekali ketika membaca mushaf itu. Lebih ta'zim sekali. Adabnya lebih terjaga. Kalau kita membaca HP dari aplikasi HP itu kan nggak sengaja kita kan tidur gitu. Dan itu yang dikhawatirkan. Apalagi kan kita nggak bisa menafikan bahwasanya orang membaca Al-Quran kan dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Bayangkan ya kalau kita komunikasi dengan orang besar sambil tidur gitu kan gak etis ya. Gak etis. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memang perlu merenung ya. Kira-kira seperti apa ini? Kalau saya membaca mushaf bagaimana? Membaca Al-Quran dan aplikasi HP bagaimana? Ini kita perlu renung. Oke. Ustaz, terima kasih banyak. Siap. Mungkin setelah menemani di season pertama ini.
ke depan mungkin Ustadz akan kembali ya menemani Insyaallah kita dan teman-teman di rumah ya mengisi podcast ini atau ngasik ya ngobrol asyik seputar Quran. Masya Allah. Itu mungkin teman-teman semua ya program kita di sesi pertama. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Sama-sama.